Raja Ampat. Mendengar namanya saja terbayang keindahan tak terhingga. Surga tropis dengan keanekaragaman hayati laut yang tak tertandingi di muka bumi. Rumah bagi ribuan spesies ikan, karang, dan biota laut lainnya. Sebuah permata alam yang wajib kita jaga. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Maharani. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik di Universitas Dharma Persada. Saat ini saya sedang menempuh mata kuliah Sistem Lingkungan Industri dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ade Supriyatna STMT. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang penambangan nikel yang berada di Raja Ampat. Kasus tambang nikel di Raja Ampat mencerminkan konflik antara kepentingan pribadi dan pelestarian lingkungan. Sejak 2018, 5 perusahaan mendapatkan izin tambang di pulau-pulau kecil. Namun, 4 izin telah dicabut pada Juni 2025 karena pelanggaran lingkungan. Hanya PT GAK Nikel yang masih beroperasi karena memiliki kontrak karya lama. Dalam konteks penolakan penambangan nikel di Raja Ampat, terdapat beberapa faktor keberlanjutan atau sustainable yang sangat menonjol. Faktor-faktor ini mencerminkan pilar-pilar keberlanjutan yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang pertama ada keberlanjutan lingkungan. Ini adalah faktor paling krusial dan mendominasi dalam kasus Raja Ampat. Yang kedua adalah keberlanjutan sosial. Aspek sosial sangat vital karena melibatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat lokal. Yang ketiga ada keberlanjutan ekonomi. Meskipun terlihat bahwa menolak sumber daya mineral berarti menolak pendapatan, namun dalam kasus Raja Ampat, pariwisata berkelanjutan lebih jauh menjanjikan secara jangka panjang. Secara keseluruhan, tidak terjadinya penambangan nikel di Raja Ampat adalah cerminan kuat dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, di mana mempertimbangkan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hubungan antara elemen-elemen berkelanjutan seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam kasus tidak terjadinya penambangan nikel di Raja Ampat sangatlah erat dan bersifat saling bergantung atau interdependen. Aktor-aktor utama dan perannya dalam isu penambangan nikel di Raja Ampat adalah 1. Pemerintah pusat Indonesia. Peran sebagai pembuat kebijakan tertinggi. Yang kedua, ada pemerintah daerah. Peran sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal, pengelolaan wilayah administratif, dan pemegang izin di tingkat daerah. Yang ketiga, ada masyarakat adat dan komunitas lokal di Raja Ampat. Perannya sebagai pemilik ulayat atau hak adat atas tanah dan laut, penjaga kearifan lokal, serta penerima dampak langsung. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan dari kasus permasalahan tersebut ialah menggunakan prinsip 5S. Yang perlu kita tahu, 5S ini terdiri dari Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Kita perlu melihat permasalahan ini dari sudut pandang makro dengan pendekatan 5S dan langkah menanggulangi resiko. Berikut solusi untuk menciptakan keberlanjutan di Raja Ampat. Yang pertama, dari sudut pandang makro. Aspek-aspek makro meliputi penguatan tata kelola, integrasi rencana pembangunan, diversifikasi ekonomi berkelanjutan, pengelolaan sumber daya regional, peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Di sudut pandang makro, solusi untuk menjaga keberlanjutan Raja Ampat harus melihat gambaran besar, yaitu bagaimana seluruh sistem ekologi, sosial, dan ekonomi dapat berfungsi secara harmonis dan lestari dalam jangka panjang. Dan pendekatan 5S dalam menciptakan keberlanjutan, yaitu dengan memilah pemisahan secara aktivitas konservasi ketat dengan zona pemanfaatan. 2. Memilah sumber daya pendapatan. Yang ketiga, set in order atau menata dan mengatur. Penataan regulasi dan kebijakan yang jelas dan konsisten. Yang ketiga, memelihara kebersihan atau keteraturan. Memelihara kebersihan lingkungan secara terus-menerus dan memelihara kualitas tata kelola. Yang keempat, ada
Penetapan standar operasional pariwisata berkelanjutan, dan penempatan sistem monitoring dan evaluasi. Yang kelima, mempertahankan, mengembangkan program edukasi dan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.